Fatimah menghela napas panjang. Debu gurun kembali menampar wajahnya saat ia menyeka keringat di dahi. Di bawah terik matahari Arab Saudi yang menyengat, ia terus menyapu halaman rumah megah milik majikannya, keluarga Alsa, gadis Madura itu. Dengan kulit sawo matang dan senyum tipis yang tak pernah pudar, telah menginjakkan kaki di tanah ini 2 tahun lalu. Bukan untuk mencari kemewahan, apalagi cinta, melainkan demi selembar rupiah yang bisa ia kirimkan ke kampung halaman. Di sana, di sebuah desa kecil di pelosok Madura, orang tua dan adik-adiknya menanti dengan penuh harap. Utang tumpukan beras dan biaya sekolah adik-adiknya menjadi cambuk yang memacu Fatimah untuk terus bertahan. Sejak subuh buta, Fatimah sudah bangun. Salin jamak ia tunaikan, memanjatkan doa-doa panjang agar keluarga di rumah selalu sehat dan rezekinya dilancarkan. Kemudian, ia mulai pekerjaannya, mencuci, menyetrika, membersihkan komar-komar yang jumlahnya tak terhitung, hingga menyiapkan hidangan untuk keluarga besar Al Saud. Majikannya, Syekh Nur, adalah wanita parubaya yang tenang, kadang keras, namun adil. Ia sering melihat Fatimah termenung di sudut dapur saat senggang, menatap kosong ke arah jendela, seolah menerawang jauh ke seberang lautan. Fatimah, apa yang kau pikirkan? Suara Sekah Nur pernah memecah lamunannya. Tidak ada Sekah, hanya teringat kampung. Jawab Fatimah jujur. Sekah Nur hanya mengangguk. Sorot matanya menunjukkan pemahaman. Ia tahu betul bagaimana rasanya jauh dari keluarga. Namun, ada satu hal yang selalu membuat Sekah Nur terkesan pada Fatimah. Kejujuran dan ketekunannya. Fatimah tak pernah mengambil sejumput pun makanan tanpa izin, tak pernah mengeluh, dan selalu menyelesaikan tugasnya dengan sempurna. Bahkan, barang-barang berharga yang seringkali terselip di balik bantal atau di bawah sofa, selalu Fatimah kembalikan tanpa kurang satu pun. Haji Abdullah, suami Syekh Nur, adalah seorang pengusaha properti dan minyak yang sangat disegani. Jeddah. Usianya sudah kepala 6. Namun tubuhnya masih tegap dan wibawanya memancar kuat. Sejak istrinya sakit-sakitan, Haji Abdullah lebih sering berada di rumah. Ia sering melihat Fatimah bekerja. Diam-diam, ia memperhatikan bagaimana Fatimah dengan sabar melayani anak-anaknya, bagaimana ia dengan teliti membersihkan setiap sudut ruangan, dan bagaimana ia selalu menunduk hormat setiap kali berpapasan dengannya. Sebuah kekaguman perlahan tumbuh di hati Haji Abdullah, kekaguman yang lebih dari sekadar apresiasi majikan kepada karyawannya. Ia melihat ketulusan yang langka pada diri Fatimah, sebuah permata yang tak terpoles, jauh dari kemilau duniawi yang biasa mengelilinginya. Suatu sore, saat Fatimah sedang menyiram tanaman di taman belakang, ia mendengar langkah kaki mendekat. Ia menoleh dan melihat Haji Abdullah berdiri tak jauh darinya, menatap ke arah Fatimah dengan pandangan yang sulit diartikan. Jantung Fatimah berdebar lebih kencang dari biasanya. Ada apa gerangan? Apakah ada kesalahan yang ia perbuat? Ia hanya menunduk, menunggu Haji Abdullah berbicara. Angin sore berhembus lembut, mengusap wajah Fatimah yang kini menunduk dalam. Haji Abdullah masih berdiri di depannya, diam. Hening yang tercipta terasa begitu panjang, memenuhi ruang di antara mereka. Fatimah meremas ujung jilbabnya, otaknya bekerja keras menerka-nerka maksud dari tatapan intens majikannya itu. Ia mencoba mengingat, apakah ada vas bunga yang pecah, atau piring yang retak, atau mungkin ada cucian yang belum kering sempurna. Namun, ia merasa semua tugasnya sudah ia selesaikan dengan baik. Akhirnya, Haji Abdullah angkat bicara. Berat namun lembut, sangat berbeda dari biasanya. Saat ia memberi perintah, Fatimah, panggilnya pelan. Fatimah mendongak sedikit, matanya bertemu dengan sorot mata Haji Abdullah yang teduh. Namun, ada sesuatu yang tak biasa di dalamnya. "Nam, Sidi," jawab Fatimah. Jantungnya berpacu lebih cepat. Haji Abdullah menghela napas, seolah mengumpulkan keberanian. "Aku ingin berbicara serius denganmu." Ia menunjuk ke bangku taman di dekat mereka. "Duduk." Fatimah menurut. Hatinya semakin tak karuan. Ia duduk di ujung bangku, menjaga jarak. Haji Abdullah mengambil posisi di sebelahnya. Namun,
tetap menjaga jarak hormat. Ia menatap ke depan ke arah Bangga-Bunga Bougainville yang bermekaran, seolah mencari kata-kata yang tepat. Fatimah, ulang Haji Abdullah. Kini menoleh sepenuhnya ke arah Fatimah. Aku tahu ini mungkin akan mengejutkanmu, tapi aku ingin menikahimu. Dunia Fatimah seolah berhenti berputar. Kata-kata itu bergaung di telinganya, mengalahkan deru angin dan suara burung-burung. Menikah dengannya seorang Haji Abdullah, duda kaya raya, terpandang, salah satu orang terkaya di Jeddah, melamar Fatimah, seorang TKW biasa dari Madura. Ini seperti mimpi, atau mungkin lebih tepatnya, seperti lelucon. Fatimah mengerjap, mencoba memastikan ia tidak salah dengar. Wajahnya memerah, antara malu, terkejut, dan sedikit tak percaya. Sidi, saya tidak mengerti. Haji Abdullah tersenyum tipis. Aku mengerti, Fatimah. Mungkin ini terlalu mendadak bagimu, tapi aku sudah memikirkannya matang-matang. Akbi, melihat ketulusanmu, kebaikan hatimu, dan kesabaranmu. Istriku, Syekha Nur, juga sudah memberikan restunya. Penjelasan Haji Abdullah membuat Fatimah semakin bingung. Restu dari Syekha Nur, wanita yang selama ini menjadi majikannya, yang sakit-sakitan dan terbaring lemah di kamar. Apakah ini semua nyata? Fatimah teringat percakapannya dengan Syekha Nur beberapa hari lalu, saat Syekha Nur memegang tangannya dan berkata, Fatimah, aku percaya padamu. Aku ingin suamiku memiliki pendamping yang baik setelah aku tiada, seseorang sepertimu. Kala itu, Fatimah mengira Syekha Nur hanya mengujinya, atau mungkin sedang mengigau karena sakitnya. Kini, semua teka-teki itu terjawab. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Fatimah. Ia tidak tahu harus merasa apa. Bahagia, takut, atau mungkin terbebani. Ia membayangkan bagaimana reaksi keluarganya di Madura. Seorang TKW menikah dengan duda Arab kaya raya, ini pasti akan menjadi berita besar. Bahkan mungkin akan menjadi gunjingan. Tapi, di sisi lain, bukankah ini jalan Tuhan untuk mengangkat derajat keluarganya? Sebuah kesempatan yang mungkin hanya datang sekali seumur hidup. Sidi, saya perlu waktu untuk berpikir, ucap Fatimah akhirnya. Suaranya tercekat. Haji Abdullah mengangguk maklum. Tentu, Fatimah, ambillah waktu sebanyak yang kau butuhkan. Aku akan menunggu jawabanmu. Ia kemudian bangkit, memberikan senyum tipis, dan meninggalkan Fatimah sendiri dengan segudang pertanyaan di benaknya. Taman yang indah itu tiba-tiba terasa sempit, sesak oleh berbagai pikiran dan perasaan yang berkecamuk. Di hati Fatimah, malam itu, Fatimah tidak bisa tidur nyenyak. Ia terus membolak-balikkan badan di tempat tidurnya yang sederhana. Lamaran Haji Abdullah terus berputar-putar di kepalanya. Ia menghubungi ibunya di Madura melalui telepon genggam. Dengan suara bergetar, ia menceritakan semuanya. Riksi, seperti yang sudah ia duga, adalah campuran antara kaget, tidak percaya, dan sedikit rasa bangga. Nak, apa kau yakin? Tanya ibunya berkali-kali. Dia orang kaya, terpandang. Apa kau siap dengan semua itu? Fatimah sendiri pun tidak yakin. Namun, ia melihat ini sebagai takdir. Sebuah pintu rezeki yang tak pernah ia sangka akan terbuka lebar di hadapannya. Setelah berdiskusi panjang dengan keluarganya, dan setelah memanjatkan salat istikharah berkali-kali, Fatimah akhirnya memutuskan untuk menerima lamaran Haji Abdullah. Ia percaya ini adalah jalan terbaik yang Tuhan tunjukkan padanya. Beberapa minggu kemudian, pernikahan sederhana, namun khidmat, dilangsungkan di salah satu rumah Haji Abdullah yang lain. Hanya kerabat dekat Haji Abdullah dan beberapa teman lamanya yang hadir. Fatimah mengenakan gaun pengantin tradisional Arab yang indah, hadiah dari Haji Abdullah. Ia terlihat anggun, meskipun rasa canggung dan gugup masih menyelimuti hatinya. Haji Abdullah sendiri tampak bahagia. Senyum tak lepas dari bibirnya sepanjang acara. Sejak hari itu, hidup Fatimah berubah total. Ia tak lagi menyentuh sapu atau pel. Kini, ia adalah nyonya rumah yang dihormati. Dengan puluhan pelayan yang siap sedia memenuhi segala kebutuhannya. Rumah Haji Abdullah bagaikan istana dengan perabotan mewah, permadani mahal,
dan taman-taman luas yang terawat sempurna. Fatimah kini memiliki lemari pakaian yang penuh dengan busana-busana indah, perhiasan emas dan berlian yang berkilauan, serta dompet yang tak pernah kosong. Haji Abdullah adalah suami yang sangat penyayang dan perhatian. Ia selalu memastikan Fatimah merasa nyaman dan bahagia. Ia membimbing Fatimah dengan sabar untuk beradaptasi dengan kehidupan barunya. Ia mengajak Fatimah berkeliling kota, memperkenalkannya kepada teman dan kerabatnya, dan selalu memastikan Fatimah tidak merasa kesip. Ia sering membelikan Fatimah hadiah-hadiah mahal. Namun Fatimah lebih menghargai perhatian kecil yang Haji Abdullah berikan, seperti secangkir teh hangat di pagi hari, atau sekuntum bunga mawar yang ia petik sendiri dari taman. Fatimah pun mulai belajar banyak tentang budaya Arab. Meskipun ia tetap mempertahankan nilai-nilai luhur dari Madura, ia belajar memasak hidangan Arab, belajar tentang adat istiadat, dan memperdalam ilmu agamanya. Kehidupannya kini jauh dari bayangan kemiskinan yang dulu ia alami. Namun, Fatimah tak pernah melupakan dari mana ia berasal. Setiap bulan, ia selalu mengirimkan uang dalam jumlah besar kepada keluarganya di Madura, membantu mereka melunasi utang, membangun rumah yang layak, dan menyekolahkan adik-adiknya hingga ke jenjang yang lebih tinggi. Ia tahu, semua kemewahan ini adalah anugerah, dan anugerah harus disyukuri dengan berbagi. Meski begitu, jauh di lubuk hatinya, Fatimah tak pernah sepenuhnya merasa nyaman dengan kemewahan ini. Ada rasa khawatir yang kadang menyelimuti, sebuah pertanyaan yang berbisik di benaknya. Apakah semua ini benar-benar nyata? Sampai kapan kebahagiaan ini akan bertahan? Ia tahu, ia harus belajar untuk menerima semua ini dan memanfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk berbuat kebaikan. Beberapa bulan setelah pernikahan mereka, Haji Abdullah mengajak Fatimah ke sebuah kantor notaris yang megah di pusat kota Jeddah. Fatimah merasa sedikit gugup. Ia tidak tahu mengapa suaminya membawanya ke tempat itu. Apakah ada masalah? Atau mungkin ada urusan bisnis yang ingin ia selesaikan? Ia hanya menurut, berjalan di samping Haji Abdullah dengan perasaan campur aduk. Di dalam kantor notaris, seorang pria berjas rapi menyambut mereka. Ia adalah pengacara pribadi Haji Abdullah. Setelah sedikit berbasa-basi, pengacara itu meletakkan beberapa dokumen tebal di atas meja. Haji Abdullah menoleh kepada Fatimah. Senyum tipis terukir di bibirnya. Fatimah, kata Haji Abdullah, suaranya tenang. Ini adalah sesuatu yang ingin aku berikan kepadamu. Fatimah mengerutkan kening, bingung. Haji Abdullah mengambil salah satu dokumen dan menyerahkannya kepada Fatimah. Bacalah. Dengan tangan sedikit gemetar, Fatimah menerima dokumen itu. Matanya bergerak cepat membaca baris demi baris, kata demi kata. Semakin ia membaca, semakin lebar matanya membelalak, jantungnya berpacu kencang, darah berdesir di telinganya. Itu adalah akta kepemilikan, bukan sembarang akta, melainkan akta kepemilikan atas sebuah kompleks perumahan mewah di Madinah, lengkap dengan detail luas tanah, jumlah unit rumah, dan fasilitas-fasilitasnya. Tak hanya itu, di tumpukan dokumen lain, Fatimah juga menemukan bukti kepemilikan beberapa bidang tanah strategis di Jeddah, serta surat-surat berharga dan deposito bank dengan nilai yang fantastis. Total nilai dari semua aset itu membuat Fatimah nyaris pingsan. Ini adalah imbalan yang jauh melampaui mimpi terliarnya, bahkan tak terbayangkan sekalipun. Ini semua untukku, Sidi. Fatimah tergagap, suaranya nyaris tak terdengar. Ia menatap Haji Abdullah dengan pandangan tak percaya. Haji Abdullah mengangguk, senyumnya semakin lebar. Ya, Fatimah, semuanya untukmu. Ini adalah wujud cintaku kepadamu, dan juga sebagai jaminan untuk masa depanmu. Aku ingin kau bisa hidup tenang dan memiliki bekal yang cukup untuk berbuat kebaikan, bahkan setelah aku tiada nanti. Air mata Fatimah tumpah ruah. Ia tak mampu menahan luapan emosi yang membuncah di dadanya. Ia memeluk suaminya erat-erat, tak peduli dengan keberadaan pengacara di ruangan itu. Selama ini, ia hanya bermimpi bisa membantu keluarganya keluar dari kemiskinan. Kini, ia tidak hanya bisa membantu keluarganya,
tetapi juga memiliki kemampuan untuk membantu lebih banyak orang. Sebuah beban yang selama ini ia pikul, beban akan masa depan keluarganya. Seolah terangkat begitu saja, Haji Abdullah mengusap lembut punggung Fatimah. "Jangan menangis istriku, ini adalah hak, kau pantas mendapatkannya." Sejak hari itu, Fatimah tidak hanya menjadi nyonya rumah yang dihormati, tetapi juga seorang pemilik aset yang sangat besar. Dengan kekayaan yang ia miliki, Fatimah tidak melupakan asalnya. Ia sering pulang ke Madura, membawa serta rencana-rencana besar. Ia mulai membangun sekolah-sekolah gratis, mendirikan klinik kesehatan untuk masyarakat kurang mampu, dan memberikan beasiswa bagi anak-anak pintar, namun tak mampu. Ia juga membangun sebuah pesantren modern di tanah kelahirannya. Mewujudkan mimpinya untuk memajukan pendidikan agama, Fatimah membuktikan bahwa kekayaan tidak mengubahnya menjadi pribadi yang sombong atau boros. Justru, ia semakin rendah hati dan dermawan. Ia selalu mengingat pesan Haji Abdullah bahwa harta adalah titipan dan harus digunakan di jalan kebaikan. Kisah Fatimah pun menjadi buah bibir, tak hanya di Madura, tetapi juga di kalangan diaspora Indonesia di Arab Saudi. Sebuah dongeng modern tentang seorang TKW yang menemukan takdirnya, sebuah kisah tentang ketulusan, kerja keras, dan rezeki yang tak disangka-sangka, yang berujung pada kebaikan yang tak terbatas. Fatimah menjalani sisa hidupnya dengan penuh rasa syukur. Ia terus mendampingi Haji Abdullah hingga akhir hayatnya, menjadi istri yang setia dan penenang hati. Setelah Haji Abdullah wafat, Fatimah melanjutkan segala amal kebaikan yang telah mereka mulai bersama. Ia mengelola aset-asetnya dengan bijaksana, memastikan setiap harta yang ia miliki bermanfaat bagi banyak orang. Meskipun kini ia adalah seorang janda kaya raya, Fatimah tetaplah Fatimah yang dulu. Wanita Madura yang sederhana, ramah, dan tidak pernah melupakan akarnya. Ia menjadi inspirasi bagi banyak wanita. Sebuah bukti bahwa ketulusan hati dan ketekunan akan selalu berbuah manis. Kisahnya terus diceritakan dari mulut ke mulut, menjadi pengingat bahwa rezeki Allah itu luas, datang dari arah yang tak disangka-sangka, dan kebaikan hati adalah kunci pembuka segala pintu keberkahan.